Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahusada, mahasiswi dari Universitas Pancasakti, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Karyadi SPD MM. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul evaluasi pembelajaran di Taman Kanak-kanak. Konsep dasar evaluasi pembelajaran. A. Pengertian evaluasi secara umum. Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan, serta menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik sehingga dapat dijadikan informasi dan patokan dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai tuntas atau tidaknya paham atau tidak paham siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian ada aspek yang dapat menjadi perhatian dalam evaluasi. Yang pertama, aspek akademis. Kemudian yang kedua, aspek pemikiran. Yang ketiga, aspek keterampilan. Kemudian yang keempat, aspek sikap. Dan yang kelima, aspek kebiasaan kerja. Yang pertama, aspek akademis meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penyimpanan informasi atau materi pembelajaran dalam otak siswa. Kemudian yang kedua, aspek pemikiran meliputi penalaran kerangka kerja konseptual, penggunaan metode ilmiah, pemecahan masalah, dan kemampuan menyusun argumentasi. Kemudian yang ketiga ada aspek keterampilan, meliputi keterampilan tulis dan lisan, keterampilan mengorganisasi dan menganalisis informasi dan keterampilan teknik. Kemudian yang keempat ada aspek sikap, meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah. Kemudian yang keempat ada aspek kebiasaan kerja, meliputi menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana dan bekerja sebaik mungkin. Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi di Taman Kanak-kanak. Yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, berkesinambungan. Yang ketiga, menyeluruh atau keterpaduan. Yang keempat, lebih meningkatkan proses daripada hasil. Yang kelima, berorientasi pada tujuan. Yang keenam, objektif dan alamiah. Yang ketujuh, mendidik. Kemudian karakteristik dan manfaat evaluasi di Taman Kanak-kanak. Yang pertama itu memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Kemudian yang kedua lebih bersifat tidak lengkap. Dan yang ketiga mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Dan penggunaan hasil evaluasi di Taman Kanak-kanak. Hasil evaluasi di Taman Kanak-kanak digunakan sebagai yang pertama, untuk menentukan mampu tidaknya anak untuk memasuki usia sekolah dasar. Kemudian untuk mendiagnosa atau remedial. Yang ketiga, perlu tidaknya suatu tema dalam pembelajaran anak untuk diulang. Yang keempat, membangkitkan motivasi anak dalam belajar. Yang kelima, memberikan laporan kepada orang tua dan kepada orang tua anak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.